penggerak dan salam bahagia. Kali ini kita masuk pada modul 1.4.A.10 Aksi nyata penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Poso, Nasar Siwanto Heni. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Karniani dan pengajar praktek Saharudin Buktian. Aksi nyata kali ini saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas secara daring. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Hari ini kita akan membuat satu kesepakatan kelas terlebih dahulu karena di tahun ajaran baru saat kita akan melakukan tatap muka terbatas, terlebih dahulu kita akan membuat satu kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kelas itu baik di dalam tatap muka secara luring, daring juga bisa kita gunakan ya. Itu sebelum kita mulai kita dipimpin doa dulu oleh Marcelo ya. Teman-teman dan ibu guru kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, pimpin kami Tuhan, agar menjadi orang berguna. Terima kasih, amin. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan buat dulu satu kesepakatan kelas, ya. Kalau Sifra Tindas, kira-kira apa yang akan diajukan untuk menjadi satu kesepakatan kita pada saat ini? Satu saja ya. Apa? Yang sudah kita lakukan tadi apa? Datang sekolah dengan tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi yang lain? Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ya. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Weh, yang masalah weh. Apa lagi? Lu. Berdoa sebelum Belajar. Oke. Tidak boleh bolos. Ya, tidak boleh bolos. Tidak boleh keluar sekolah tanpa izin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan ada di situ My Chat ya. Nanti kesepakatan kelasnya ditulis di situ saja ya. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Wah, begini. Yang ini, Pak? Iya. Ya. Jangan bolos. Ya. Itu tidak boleh bolos, tidak boleh panjat pagar, datang sekolah tepat waktu. Apalagi nih? Todak ya, salah ini. Tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh melawan peraturan sekolah. Nah, jadi kalau yang 5 ini sudah peraturan sekolah ini sudah semua ini ya. Masih ada yang kurang? Atau ada yang mau ditambahkan? Nah, dari hasil kesepakatan kalian tadi, Pak Guru sudah ambil kesimpulan ya. Yang pertama itu, saya ambil kesimpulan hadir tepat waktu pada saat sebelum pembelajaran tatap muka daring atau luring dimulai. Setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kalau yang setuju, ajungkan tangan. Poin pertama, wanita setuju? Ya, mana tangannya saya lihat. Saya ingin buktikan tangannya mana. Ya, oke. Setuju, Pak. Oke, semua setuju ya? Oke. Kita masuk ke yang kedua. Poin yang kedua, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Setuju? Setuju. Oke, ini tidak bisa kita langgar ya. Tidak boleh kita langgar ini ya. Oke, angkat tangan lagi. Iya, Sifra. Oke, terus. Ya, oke. Iya. Yang berikut. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Misalnya, disuruh kumpul besok harus kumpul. Hari minggu depan harus minggu depan dikumpul. Begitu, bisa ya? Oke, banyak setuju. Yang ke-9 dari hasil ajuan kalian tadi, saya simpulkan
mengikuti pelajaran sampai selesai. Setuju? Oke. Oke. Kalau sudah setuju semua, jadi kesepakatan inilah yang akan menjadi acuan kita dalam setiap tatap muka, ya. Setiap tatap muka. Jadi tangannya boleh dinonaktifkan. Halo teman-teman, nama saya Naya. Kali ini saya akan menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Fungsinya adalah udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Fungsinya adalah merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring fungsinya adalah atau tekak. Jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Lisa. Saya akan menjelaskan organ tubuh pada manusia dan penjelasannya. Yang pertama, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang kedua, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kepilar-kepilar darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Cia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Menurut saya, peraturan kelas adalah apa yang kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikian pernyataan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Sifra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Menurut saya, peraturan kelas apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikian pernyataan dari saya. Terima kasih dan maaf. Aksi nyata kali ini saya mengangkat judul Implementasi Budaya Positif dengan penerapan kesepakatan kelas menuju visi sekolah.
merdeka belajar. Setelah saya melakukan aksi nyata di kelas melalui keyakinan kelas, maka saya mensosialisasikan pengalaman yang saya dapat ke teman sejawat untuk bersama-sama menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, serta mensosialisasikan tentang penerapan pendekatan restitusi bagi siswa yang melanggar kesepakatan. Berikut adalah foto-foto saya dalam menerapkan sosialisasi tentang budaya positif kepada beberapa orang guru. Berikut dokumentasi penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah melalui sosialisasi ke teman sejawat. Di sini saya mulai membuka forum diskusi melalui sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan di SD GKST Kasiguncu. Terima kasih buat ibu-ibu, ibu guru yang hebat-hebat. Saat ini kita akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita lakukan di sepanjang pembelajaran di semester ini. Yaitu budaya positif yang kita akan kesepakati bersama itu, yang pertama itu tentang kesepakatan kelas, ya, membuat satu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat itu di setiap kelas masing-masing akan membuat satu kesepakatan kelas. Kemudian dari hasil kesepakatan akan kita restitusi. Nah, itu yang akan kita gagas pada setiap proses pembelajaran yang akan sedang. Mau ditindaki juga kan. Iya. Maksudnya dalam tanggung jawabnya belajar itu seperti apa? Kalau di kelas 6 ada yang saya kasih tugas toh, saya kasih tugas, ada yang tidak kerjakan, tapi kebanyakan yang kerjakan, ada yang malas toh. Dan bilang, ini saya kasih tugas, saya masuk lagi kalau tidak kerjakan saya mau ambil nilai. Karena saya mau ambil nilai, saya datang pagi-pagi, padahal itu soal sudah dikasih minggu lalu, kalian dia kerjakan di luar, berarti dia punya anak tidak malas, dia bukan dia lupa, dia apa, macam dia tidak toh, karena dia ingat sebentar mau ambil nilai, baru dia buru-buru, akhirnya dia kerja salah. Ya, itu gunanya budaya positif. Kalau orang sudah bikin satu kesepakatan kelas tentang budaya positif, kesepakatan yang mereka buat sendiri, jelas pasti dorang akan ingat, dorang takut akan melanggar itu karena orang tidak melakukan kesepakatan. Kecuali orang sudah buat kesepakatan baru kita restitusi. Maksudnya silakan. Kesepakatan ya. Kita sama guru. Tidak, kesepakatan dengan murid. Satu kelas, misalnya kelas 4 buat kesepakatan kelas bersama kelas 4. Kemudian kelas 5 buat kesepakatan kelas dengan kelas 5. Begitu seterusnya. Jadi kesepakatan kelas itu bisa saja berbeda-beda setiap kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita buat dalam satu grafik atau dalam bentuk karton di dinding, itu kita pasang tempel, berarti itu yang orang tidak bisa langgar selama ini. Seandainya kalian melanggar akan kami restitusi. Restitusi itu hukuman. Iya, dia berupa sama dengan hukuman, tapi dia tidak nampak bahwa itu hukuman. Maksudnya kesepakatan dalam proses kegiatan pembelajaran. Iya. Pelanggaran tidak boleh mereka. Misalnya, contoh, datang tepat waktu sebelum belajar dimulai. Berdoa sebelum belajar dimulai. Toh, kemudian mengerjakan tugas sebelum tepat waktu. Itu mungkin itu contoh-contoh kesepakatan kelas. Tapi dorang yang ungkapkan, jangan torang. Kasih biar murid yang ungkapkan. Paling ada yang mau bilang tidak boleh. Baru orang tanyakan, poin 1 misalnya, berdoa sebelum belajar, setuju atau tidak? Dorang mau bilang, setuju, oke. Poin 2, setuju atau tidak? Setuju. Kalau tidak setuju, orang klarifikasi, orang hapus kalau orang tidak setuju dengan itu, kesepakatan itu. Iya. Itu membuat satu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat
itu di setiap kelas masing-masing akan membuat satu kesepakatan kelas. Kemudian dari hasil berikut adalah foto-foto dokumentasi aksi nyata budaya positif di sekolah SD GKST Kasiguncu. Ini adalah foto-foto saya bersama teman sejawat dalam penerapan budaya positif di sekolah SD GKST Kasiguncu. Dokumentasi ini adalah saya membimbing masing-masing guru secara individu untuk melanjutkan aksi nyata yang akan diterapkan di kelas masing-masing melalui keyakinan kelas.
Thank you.